Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Syaroni, NIM 18032110148, kelas D, program studi agribisnis dalam menyelesaikan UTS penyuluhan pertanian. Sekarang ini saya akan menjelaskan tentang program kegiatan penyuluhan dengan judul peran penyuluhan dalam meningkatkan kinerja kelompok tani pada Kecamatan Sumber Gempol, Kabupaten Tulungagung. Penyuluhan itu merupakan salah satu upaya dalam memberikan pembantuan kepada para petani mengenai pemahaman terhadap pengaruh yang besar terhadap struktur petani dan teknologi agar dapat menggapai kehidupan yang lebih baik daripada sebelumnya. Tujuan dari menggapai kehidupan lebih baik dari sebelumnya maka dapat diatasi dengan cara seorang penyuluh yang membantu para petani dengan memberitahukan secara peluang kesuksesan dengan beserta akibatnya, serta wawasan yang luas berdampak pada segala aspek sosial maupun aspek ekonomi. Belum maksimalnya peran dari suatu penyuluh pertanian itu menyebabkan kurangnya kesadaran pada keikutsertaan para petani dalam penyuluhan pertanian karena disebabkan rendahnya mutu penyuluhan pertanian yang melayani petani. Tulungagung merupakan salah satu kabupaten yang ada di Jawa Timur dengan memiliki daerah pertanian yang sangat menguntungkan karena daerah hulu dan daerah hilir itu berbatasan dengan Sungai Brantas yang memiliki luas wilayah yang relatif kecil, namun produksi daripadanya itu relatif besar. Isu permasalahan di lokasi penyuluhan. Suatu permasalahan yang muncul pada selama proses pertanian, maka perlu dilakukan solusi untuk mengatasi dan diharapkan bagi pelaku kelompok tani di Kecamatan Sumber Gempol itu dapat minimalisir atau mengurangi kesalahan yang sama. Adapun masalah yang dihadapi itu antara lain kepemilikan modal yang kecil, pengangguran, penggunaan teknologi yang rendah, pemilikan lahan yang sempit, ancaman iklim seperti banjir dan kekeringan, gangguan hama dan penyakit, serta akses yang sangat kecil terhadap sumber dana dan informasi. Isu strategis yaitu apabila dilihat dari permasalahan tersebut, maka pertumbuhan ekonomi dari petani itu sebelumnya itu sudah pesat. Namun karena adanya permasalahan tersebut seperti modal yang kecil, terus penggunaan teknologi yang rendah, dan pemilik lahan yang sempit, serta ancaman iklim itu, maka dari peran penyuluh itu membantu dalam mengatasi masalah tersebut, serta perlu adanya kebijakan dari pemerintahan daerah yang ada di Sumber Gempol dalam mengatasi pemberdayaan para petani yang dicantumkan dalam Undang-Undang Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2016 tentang perlindungan pemberdayaan pertanian. Pada pasal 38 yang diatur mengenai pertama, pemerintahan daerah itu wajib memfasilitasi pembiayaan dan permodalan bagi usaha tani. Yang kedua, fasilitas pembiayaan dan permodalan itu dimaksud pada ayat 1 dilakukan pemberian pinjaman modal, terus pemberian bantuan penguatan modal, terus pemberian bantuan program pertanian, terus pemberian subsidi dan pemanfaatan dana tanggung jawab sosial. Dalam itu menyelesaikan peta konsep permasalahan dari sebuah program, yaitu program penyuluhan pertanian itu kan meliputi dua, yaitu petani dan kelompok
petani dan penyuluh. Nah, petani dan kelompok petani itu memiliki permasalahan, yaitu antara lain kepemilikan modal yang rendah, penggunaan teknologi yang rendah, dan pemilikan lahan yang sempit, serta gangguan dari ancaman iklim dan akses yang kecil terhadap pemberdayaan informasi. Dari seorang penyuluh itu dapat menyelesaikan pemecahan masalah, yaitu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada atau potensi pada daerah yang ada di sumber gempol. Terus dari pemecahan masalah yang ada di pemerintah tadi sudah dijelaskan dengan menggunakan kebijakan yang ada, yaitu peraturan daerah pasal nomor 4 tahun 2016 pasal 38. Maka nanti akan ujungnya akan permasalahan tersebut itu berhasil atau gagal. Materi penyuluhan pertanian itu memberikan motivasi atau arahan terhadap pelaku usaha tani, yaitu berupa bagaimana pengolahan lahan itu dapat berjalan dengan baik. Peran penyuluh bagi penyuluh lapang pertanian yaitu menunjukkan bahwa penyuluh sudah berperan dengan baik sesuai dengan tugas yang telah yang telah tugas dan fungsi, yaitu dengan menjunjung petani. Selama ini permodal merupakan salah satu utama yang dihadapi oleh para petani, namun dapat ditingkatkan dengan menggunakan lembaga keuangan. Selanjutnya adalah rencana kegiatan penyuluhan. Dalam ini petani itu yang akan dilaksanakan pada Januari 2021 itu terkait dengan kegiatan penguatan motivasi. Yang pertama adalah materi mengenai pentingnya peran pemerintahan dalam memajukan bidang pertanian yang ada di Indonesia. Yang kedua yaitu April 2021 tentang keuntungan pengaplikasian media e-commerce dalam mengembangkan pemasaran hasil komoditas pertanian. Yang kedua adalah Februari 2021 tentang penguatan kelembagaan, yaitu pentingnya lembaga keuangan dalam kegiatan penyuluhan. Terus Maret 2021 itu penyuluhan Dinas Pertanian, dan setiap satu minggu sekali, yaitu adalah pertemuan rutin dengan petani. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.